Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di tangan Nyai. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe, dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Arka menghela napas panjang, debu beterbangan dari setiap tarikan napasnya yang lelah. Mobilnya, sebuah sedan tua yang sudah ia paksakan menempuh perjalanan jauh dari Jakarta, kini terparkir di depan sebuah gerbang besi berkarat yang nyaris tak terlihat. Rumah itu, atau lebih tepatnya, yang dulunya adalah sebuah rumah, tersembunyi di balik semak-semak liar dan tanaman rambat yang menjalar seperti tentakel dari sebuah monster purba. Seorang notaris beruban, dengan ekspresi lelah dan jengkel, memegang selembar amplop berisi surat wasiat. Sesuai surat wasiat, Anda adalah ahli waris tunggal dari properti ini, Tuan Arka. Kakek buyut Anda, Mendiang Bramantya, telah menyerahkan rumah ini sepenuhnya kepada Anda, katanya, nadanya penuh keraguan. Mungkin lebih baik Anda menjualnya saja, Tuan. Ini terlalu aneh. Arka, seorang jurnalis investigasi berusia 28 tahun, terkenal dengan sikap skeptisnya yang tak tergoyahkan. Ia mencari kebenaran, bukan ketakutan. Baginya, rumah ini hanyalah sebuah kasus yang belum terpecahkan. Kakek buyutnya, seorang arsitek brilian yang menghilang tanpa jejak lebih dari 50 tahun yang lalu, meninggalkan teka-teki ini, dan Arka merasa bahwa inilah saatnya untuk menyelesaikannya. Tidak, saya akan menjadikannya tempat tinggal, jawab Arka, matanya menatap tajam ke arah rumah. Bangunan itu tampak seperti sebuah labirin raksasa, terdiri dari berbagai bentuk dan struktur yang saling menempel, dengan jendela-jendela yang tampak seperti mata kosong yang mengawasi. Dan yang paling menonjol, di setiap sisi rumah, ada pintu. Pintu-pintu itu datang dalam berbagai ukuran dan bentuk, dari yang besar dan megah hingga yang kecil dan nyaris tak terlihat. Arka tidak perlu menghitungnya. Mitos lokal yang ia baca di internet telah memberinya informasi. Rumah ini dikenal sebagai Rumah 99 Pintu. Legenda menyebutkan bahwa sang arsitek menjadi gila saat mencoba menemukan pintu yang ke-100, dan ia menghilang setelah membuat pintu terakhirnya. Penduduk setempat menghindari rumah ini, percaya bahwa setiap pintu adalah jebakan yang dibuat untuk menjebak jiwa. Notaris itu menyerahkan kunci berkarat, lalu segera pergi, tampak lega bisa menjauh dari tempat itu. Dengan hati-hati, Arka membuka gerbang. Suara deritnya nyaring, mengiris keheningan sore. Di halaman, ia menemukan sebuah plakat marmer yang ditutupi lumut. Setelah ia bersihkan, tulisan di plakat itu terlihat. Bramantya Architect. The 99 Doors of the Soul. Arka tersenyum sinis. 99 pintu jiwa. Drama yang berlebihan, gumamnya. Ia mengambil kunci dan memasukkannya ke dalam pintu utama. Kunci itu berputar dengan mudah, seolah-olah pintu itu telah menunggunya selama bertahun-tahun. Di dalam, udara terasa pengap dan lembab. Debu tebal menyelimuti setiap permukaan, dan cahaya yang masuk dari jendela yang retak menciptakan garis-garis emas yang menari-nari di kegelapan. Dinding-dindingnya terbuat dari kayu jati tua yang berwarna gelap, dan di setiap dinding, ada pintu. Pintu-pintu itu benar-benar ada di mana-mana. Di ruang tamu, di ruang makan, bahkan di langit-langit yang rendah. Totalnya mencapai 99, sesuai dengan mitosnya. Arka mulai berkeliling, mencoba setiap kenop pintu. Sebagian besar terkunci rapat. Beberapa bahkan tidak memiliki pegangan, hanya panel kayu yang rata. Ia frustrasi, menyadari bahwa rumah ini benar-benar sebuah labirin. Di salah satu sudut ruangan, ia melihat sebuah meja kerja yang tertutup kain usang. Di bawah kain itu, ia menemukan sebuah buku tua bersampul kulit yang tebal. Itu adalah buku harian kakek buyutnya. Arka duduk di kursi berdebu dan membuka buku itu. Di halaman pertama, tertulis tulisan tangan yang indah, namun dengan nada yang obsesif. Aku akan membangun sebuah rumah yang sempurna, sebuah mahakarya. Aku akan membingungkan akal sehat, dan hanya jiwa yang paling kuat yang akan menemukan jalannya. Mereka bilang aku gila. Aku akan buktikan bahwa mereka yang gila. Arka membalik halaman-halaman berikutnya, membaca catatan-catatan kakek buyutnya tentang obsesi membangun rumah itu. Di halaman terakhir,
ada sebuah gambar denah yang sangat rumit, dengan garis-garis yang saling bersilangan. Dan di tengah-tengahnya, dengan tulisan tangan yang bergetar, tertulis, "Hanya satu pintu yang benar. Sisanya adalah keabadian. Jangan pernah membuka pintu yang salah, Arka." Arka terkejut. Kakek buyutnya menulis namanya. Seolah-olah ia tahu ia akan kembali. Ketakutan yang samar mulai merayap di punggungnya. Rumah ini bukan sekadar bangunan tua, ini adalah teka-teki yang sengaja dibuat untuknya. Malam pertama di rumah 99 pintu terasa panjang. Arka memutuskan untuk tidak tidur di tempat tidur yang berdebu, melainkan di kursi yang ia bersihkan, ditemani lampu baterai dan buku harian kakek buyutnya. Ia berusaha menyingkirkan pemikiran aneh tentang pesan itu. Sebagai jurnalis investigasi, ia harus tetap rasional. Semua ini pasti ada penjelasan logisnya. Di tengah malam, saat keheningan rumah terasa mematikan, ia mulai mendengarnya. Pertama, itu hanya bisikan samar, seperti suara angin yang masuk melalui celah dinding. Arka mengabaikannya. Tapi kemudian, bisikan itu menjadi lebih jelas, seperti rintihan yang tertahan. Seolah-olah seseorang sedang menangis dalam kesepian. Arka bangkit. Ia mengambil senter dari ponselnya dan menyinari dinding. Tidak ada apa-apa, hanya papan-papan kayu yang tua. Namun, suara itu masih terdengar. Ia mendekatkan telinganya ke dinding. Suara itu terasa berasal dari dalam dinding itu sendiri. Lalu, terdengar ketukan yang pelan dan ritmis, dari arah yang berbeda. Ketukan itu berhenti, lalu dimulai lagi di tempat lain. Seolah-olah ada seseorang yang berjalan di dalam dinding. Arka tidak bisa tidur. Pikirannya melayang, mencoba memahami apa yang terjadi. Ia kembali membaca buku harian kakek buyutnya. Ia mencari referensi tentang suara-suara itu. Halaman demi halaman, ia menemukan obsesi yang semakin gila. Kakek buyutnya tidak hanya terobsesi dengan pintu, tetapi juga dengan dinding. Dinding adalah penjara, dan pintu adalah kunci. Jika aku bisa menciptakan sebuah labirin yang sempurna, maka jiwaku akan selamanya aman di sini. Dan mereka akan selamanya menjadi bagian dari dinding. Jiwa-jiwa yang kucuri, kini milikku. Arka merasa mual. Jiwa yang dicuri? Apa maksudnya? Ia terus membalik halaman. Aku butuh satu lagi, jiwa terakhir, yang paling murni, untuk menyempurnakan mahakaryaku. Aku akan jebak dia. Dia akan membuka pintu yang salah, dan dia akan menjadi kunci terakhir. Arka membaca kata-kata itu, dan merinding. Itu bukan cerita horor, itu adalah sebuah pengakuan dari seorang psikopat. Kakek buyutnya tidak hanya menghilang, tetapi juga mungkin seorang pembunuh berantai. Dan ia, Arka, adalah orang yang ia cari. Ia segera menutup buku itu. Ia harus keluar dari rumah ini. Arka berlari ke pintu utama, pintu yang ia masuki. Ia memutar kenop, namun pintu itu terkunci rapat. Ia mencoba memutar kunci, namun kunci itu tidak mau berputar. Ia mencoba pintu lain, pintu terdekat. Pintu itu, yang tadi tidak memiliki kenop, kini memiliki kenop. Arka memutarnya, dan kenop itu berputar, namun pintu tidak terbuka. Ia kembali mencoba pintu lain, yang tadi terkunci, kini terbuka sedikit. Arka menyadari, rumah ini telah berubah. Pintu-pintu itu adalah sebuah jebakan, dan entitas di dalam rumah itu sedang memainkannya. Ia kembali ke meja kerja, mengambil buku harian kakek buyutnya. Ia membuka halaman yang berisi denah rumit. Arka melihat sebuah simbol kecil di sudut denah, yang ia lewatkan sebelumnya. Simbol itu adalah kenop pintu, dengan sebuah catatan kecil di bawahnya. Kunci sebenarnya tidak pernah hilang, hanya tersembunyi. Untuk menemukannya, kamu harus menggabungkan bagian-bagian yang berbeda. Arka melihat ke sekeliling, ke pintu-pintu yang berbeda. Ia menyadari bahwa setiap pintu itu memiliki desain yang berbeda. Beberapa pintu memiliki ukiran, beberapa memiliki panel kayu, beberapa memiliki kaca. Ia melihat satu pintu yang tampak baru, dengan kenop yang terbuat dari logam yang mengkilap. Di tengah kebingungan dan ketakutannya, ia mendengar suara bisikan lagi. Kali ini, suaranya sangat jelas, terdengar dari dinding di dekatnya. Jangan salah langkah. Arka segera berlari menjauh dari dinding.
Ia tahu suara itu berasal dari dalam. Dinding itu, yang ia pikir hanya terbuat dari kayu, ternyata berisi sesuatu, atau seseorang, di dalamnya. Ia melihat sekeliling, ke 99 pintu. Semua pintu itu, yang tadi tampak tidak berbahaya, kini terasa seperti mata-mata yang mengawasinya. Setiap pintu adalah sebuah pilihan, dan setiap pilihan adalah sebuah kesalahan. Arka menyadari bahwa kakek buyutnya tidak hanya membangun rumah ini, tetapi juga sebuah penjara bagi jiwa-jiwa. Dan ia sekarang menjadi penghuni terbarunya. Mata Arka perih karena kurang tidur. Malam telah berlalu, tetapi kengerian yang ia dengar tidak hilang bersama cahaya matahari. Sebaliknya, kengerian itu terasa lebih nyata di siang hari. Rumah 99 pintu tidak membebaskan Arka dari ketakutan. Ketukan dan rintihan dari balik dinding terus berlanjut, meskipun kini teredam oleh suara-suara siang hari yang sama. Arka tidak lagi berpikir untuk melarikan diri. Pintu utama masih terkunci, dan ia tahu bahwa mencoba pintu lain secara acak hanyalah akan mengarahkannya pada jebakan yang lebih dalam. Dia hanya memiliki satu senjata, buku harian kakek buyutnya. Arka yakin kunci untuk melarikan diri terletak pada pemahaman akan obsesi sang arsitek gila itu. Ia duduk di bawah jendela yang cahayanya paling teram, membuka kembali jurnal bersampul kulit itu. Tulisan tangan kakek buyutnya, Bramantya, terasa semakin dingin dan tidak waras. 14 April. Aku mendengar mereka. Mereka merintih, merengek, memohon untuk dibebaskan. Mereka pikir mereka bebas hanya karena aku membiarkan mereka berbicara. Bodoh. Suara mereka kini menjadi fondasi rumahku. Setiap bata yang aku letakkan, membawa beban duka mereka. Suara mereka tidak akan pernah mati, tapi mereka tidak akan pernah lagi dilihat. Arka menelan ludah. Mereka bukan hanya hantu, bisiknya pada dirinya sendiri. Mereka adalah korban yang dikubur hidup-hidup. Ia membalik halaman. Bramantya menggambarkan proses pembangunannya dengan detail yang mengerikan. Ia tidak menggunakan semen biasa untuk dinding-dinding itu, melainkan campuran khusus yang ia sebut mortar duka. Aku harus memastikan mereka masih hidup saat dinding ditutup. Hanya dengan demikian, keputusasaan mereka dapat meresap ke dalam plester. Mortar duka membutuhkan penderitaan, Arka. Penderitaan mereka akan menjadi perekat abadi bagi jiwaku. Arka menjauhkan buku itu dari wajahnya. Jantungnya berdebar kencang. Itu bukan sekadar alegori. Kakek buyutnya benar-benar telah menjebak orang-orang, mungkin orang yang ia benci, atau orang yang ia anggap menghalangi pandangannya, di dalam dinding labirin ini. Tiba-tiba, ia mendengar suara yang lebih jelas. Bukan rintihan kolektif, tetapi sebuah bisikan tunggal, terdengar seperti suara seorang wanita paruh baya, sangat dekat dengan kepala Arka. Arka, bantu aku. Arka melompat berdiri, menjatuhkan buku harian itu. Ia menyinari dinding yang ia sandari. Dinding kayu itu tampak padat dan sempurna, tidak ada celah. Namun, suara itu berasal dari sana. Arka memberanikan diri. Ia mendekatkan telinganya lagi ke papan kayu jati itu. Siapa di sana? Tanyanya, suaranya parau. Hening. Lalu, ketukan yang sama kembali terdengar, tetapi kali ini, ketukan itu menjadi sebuah ritme yang putus asa, seolah-olah seseorang mencoba berkomunikasi dengan kode. Arka teringat akan sebuah trik komunikasi di penjara. Ia mengetuk balik, 3 kali cepat, 1 kali lambat. Responnya instan. Dinding itu bergetar sedikit, dan kemudian, bukannya ketukan, terdengar suara lolongan yang sangat tajam, seperti jeritan seorang wanita yang disiksa. Suara itu begitu mengerikan, penuh dengan rasa sakit yang tak tertahankan, sehingga Arka mundur 3 langkah. Ia menyadari bahwa jiwa-jiwa itu tidak hanya terperangkap, tetapi juga berperan aktif dalam kutukan ini. Mereka tidak hanya merintih, mereka berinteraksi. Dan mereka tahu namanya. Arka memungut buku harian itu dan kembali ke denah yang rumit. Ia kini melihat 99 titik di denah itu yang ditandai dengan lingkaran kecil. Di samping setiap lingkaran, ada sebuah simbol yang samar, terlihat seperti siluet seseorang. 99 pintu, 99 jiwa, bisik Arka. Dan setiap pintu yang terkunci adalah penjara mereka. Arka tahu,
Satu-satunya cara untuk melarikan diri adalah dengan memecahkan teka-teki pintu yang benar, dan mungkin, membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap ini dari penderitaan abadi di dalam mortar duka. Bab 4, Hilangnya Kenop Pintu. Setelah malam yang penuh teror, Arka memutuskan untuk mencari petunjuk fisik. Ia tidak bisa hanya mengandalkan bisikan dari dinding. Ia kembali ke meja kerja kakek buyutnya, mencari sesuatu yang berhubungan dengan pintu-pintu yang kosong dan terkunci. Setelah menggeser tumpukan kain usang dan perkakas berkarat, ia menemukan sebuah kotak kayu besar yang tertutup debu tebal. Di dalam kotak itu, tersusun rapi beberapa benda aneh. Beberapa kunci tua dengan bentuk-bentuk yang tidak biasa. Perkakas ukir yang runcing dan terlihat tajam. Dan yang paling aneh, sekitar 15 kenop pintu antik yang berbeda-beda desainnya, dari kuningan berukir hingga keramik porselen. Arka memegang salah satu kenop itu, kenop perunggu yang terlihat mewah. Ia ingat pintu-pintu yang ia temukan di rumah itu. Beberapa hanya berupa panel datar. Kenop pintu yang hilang, pikir Arka. Kakek buyutku bilang kunci sebenarnya tidak pernah hilang, hanya tersembunyi. Kenop ini mungkin bagian dari kuncinya. Arka membawa kotak itu bersamanya. Ia memilih salah satu panel pintu yang kosong di ruang tamu. Panel itu sangat datar dan polos, seolah-olah memang sengaja dibuat tanpa kenop. Ia memutuskan untuk bereksperimen. Ia mengambil bor tangan kuno dari kotak itu dan, dengan hati-hati, ia membuat lubang di tengah panel kayu itu. Setiap putaran bor disambut oleh rintihan samar yang terdengar semakin keras dari dalam dinding. Ketika lubang itu selesai, ia memasukkan mekanisme kenop perunggu itu, menguncinya di tempat. Pintu itu kini memiliki kenop, seolah-olah pintu itu telah lengkap. Baiklah, sekarang, kata Arka, sambil memegang kenop itu. Jika kamu adalah pintu, kamu seharusnya bisa dibuka. Arka memutar kenop itu. Kenop itu bergerak dengan mulus. Namun, pintu itu tidak bergerak. Tiba-tiba, suara-suara di dalam dinding meledak menjadi lolongan yang menyakitkan dan kolektif. Bukan hanya rintihan, tetapi lolongan yang dipenuhi amarah dan keputusasaan dari puluhan suara. Rumah itu bergetar. Lampu baterai Arka berkedip-kedip. Apa yang terjadi? Seru Arka, panik. Ia melihat ke panel yang baru saja ia pasangi kenop. Kayu di sekitarnya mulai retak, bukan karena tekanan, tetapi seolah-olah ada sesuatu dari dalam yang mendorongnya. Dalam waktu beberapa detik, tanda cakaran yang dalam dan baru muncul di panel kayu di bawah kenop. Itu adalah goresan kayu yang panjang dan berdarah, seperti dibuat oleh kuku manusia yang putus asa. Lepaskan aku. Terdengar teriakan keras seorang pria dari balik pintu itu, suaranya dipenuhi kemarahan yang membara. Arka mundur terhuyung-huyung. Ia menyadari kengerian di balik tindakannya. Dinding itu adalah penjara, dan dengan memasang kenop, ia telah menggoda jiwa di dalamnya dengan ilusi kebebasan. Kenop itu bukan kunci untuk membuka, melainkan hanya untuk mengaktifkan penderitaan. Arka segera mencabut kenop itu dengan paksa. Saat kenop terlepas, lolongan itu berhenti secara tiba-tiba, digantikan oleh keheningan yang dingin. Tanda cakaran itu masih ada, tetapi suara dari dalam lenyap. Arka melihat kenop di tangannya. Kenop ini bukan kunci, melainkan sebuah saklar penyiksaan. Dan arsitek gila itu sengaja meninggalkan kenop-kenop ini untuk melanjutkan permainan kejamnya. Ia kini memiliki belasan kenop, dan 99 pintu yang terkunci. Arka menyadari bahwa ia tidak hanya berurusan dengan hantu, tetapi juga dengan labirin psikologis yang dirancang untuk menghancurkan kewarasan. Dia harus mencari tahu bagaimana menghancurkan penjara itu, bukan hanya membukanya. Pagi hari di rumah 99 pintu tidak membawa ketenangan. Arka menghabiskan sisa malam dengan menatap panel pintu yang tercakar, menyadari bahwa ia telah berinteraksi langsung dengan kengerian yang tersembunyi. Kekuatan spiritual yang ia sangkal kini nyata. Sambil menyeduh kopi instan dingin, Arka memutuskan untuk mencari jalan keluar secara fisik. Ia berjalan mengelilingi rumah, memeriksa fondasi dan atap, mencari jendela yang bisa dibuka atau retakan di dinding yang bisa ditembus. Saat ia berada di bagian belakang rumah, yang dipenuhi ilalang setinggi pinggang, ia mendengar suara. Anak muda, kamu tidak seharusnya ada di sini. Arka berbalik.
Berdiri di antara semak-semak adalah seorang wanita tua, badannya bungkuk, namun matanya tajam dan dipenuhi kekhawatiran. Itu adalah Nenek Sari, tetangga terdekat, meskipun terdekat, berarti hampir 1 kilometer jauhnya. Nenek Sari, tanya Arka. Ia mengenali nama itu dari laporan-laporan lokal yang ia baca tentang rumah ini. Nenek Sari dikenal sebagai penjaga cerita rakyat setempat. Nenek Sari melangkah mendekat, mengabaikan duri-duri. Ia mencengkeram lengan Arka, cengkeramannya surprisingly kuat. Kamu harus pergi dari rumah ini. Sekarang juga. Sebelum kamu menjadi bagian dari dindingnya. Tunggu, Nek. Siapa yang membangun rumah ini? Tanya Arka, mencoba menjaga nada suaranya tetap tenang. Kakek buyut saya, Bramantya? Nenek Sari mengangguk, matanya memancarkan rasa takut. Bramantya, dia bukan arsitek. Dia adalah penyiksa jiwa. Dia membangun rumah ini sebagai penjara bagi mereka yang ia anggap mengganggunya. Dia gila, Arka. Dia ingin keabadian dengan menjebak orang lain. Nenek Sari mulai menceritakan legenda urban yang paling mengerikan. Ketika rumah itu dibangun, beberapa pekerja lokal menghilang tanpa jejak. Kemudian, beberapa orang yang menolak menjual tanah mereka kepada Bramantya juga lenyap. Semua orang menduga mereka dibunuh dan mayatnya dibuang, tetapi Nenek Sari mengatakan kebenarannya jauh lebih buruk. Dia tidak mengubur mereka di tanah. Dia mengubur mereka di dalam dinding. Dia menipu mereka agar masuk ke dalam ruangan yang ia bangun sangat cepat, dengan mortar duka itu. Dia memastikan mereka masih hidup saat dinding ditutup. Itu sebabnya kamu mendengar rintihan. Itu bukan hantu. Itu adalah penderitaan abadi. Arka merasakan seluruh teori rasionalnya runtuh. Kisah Nenek Sari sejalan sepenuhnya dengan pengakuan kakek buyutnya di buku harian. Lalu, apa itu 99 pintu, Nek? Tanya Arka, suaranya tercekat. Nenek Sari menunjuk ke rumah itu, dengan ekspresi jijik. Setiap pintu yang kamu lihat, itu bukan jalan keluar. Itu adalah jendela bagi jiwa yang terperangkap. Pintu itu menandai di mana mereka terkubur. 99 jiwa. Dia mencoba menemukan yang ke-100, yaitu jiwanya sendiri, sebelum dia menghilang. Nenek Sari menarik Arka ke samping, melihat ke sekeliling dengan cemas, seolah-olah dinding rumah itu bisa mendengar. Ia berbisik, dengarkan baik-baik. Dinding rumah itu tidak terbuat dari bata, melainkan dari penderitaan. Setiap pintu adalah pilihan yang salah. Kamu mencari pintu keluar, tapi pintu keluar sebenarnya tidak memiliki pintu sama sekali. Cari tempat di mana arsitek itu menyimpan rencananya yang paling gelap. Cari lantai di bawah lantai. Nenek Sari tiba-tiba menjadi sangat tegang. Matanya melebar, menatap ke jendela lantai 2. Dia tahu aku di sini. Aku harus pergi. Sebelum Arka sempat menanyakan maksud lantai di bawah lantai, Nenek Sari berlari secepat mungkin, menghilang di balik semak-semak. Arka berdiri sendiri lagi, dengan petunjuk baru, lantai bawah tanah. Arka mundur dari ruang bawah tanah, senternya bergetar hebat. Ia tidak lari karena takut pada tulang, tetapi karena bayangan bisu yang merangkak keluar dari tumpukan itu. Bayangan itu tidak memiliki bentuk yang jelas, melainkan hanya gumpalan asap hitam yang dihiasi sepasang mata putih bercahaya, seolah-olah jiwa yang terperangkap itu telah kehilangan bentuk fisiknya. Ia menutup kembali pintu rahasia di balik rak buku, jantungnya berdebar kencang. Ia mengunci kait itu, mencoba memisahkan dirinya dari kengerian di bawah sana, tetapi ia tahu ia tidak bisa melarikan diri dari apa yang telah ia lihat. Di tangannya, Arka mencengkeram erat liontin perunggu berbentuk kenop pintu dan denah horor milik kakek buyutnya. Ia kembali ke ruang tamu, tempat 99 pintu mengawasi. Saat ia membalik denah itu, mencari petunjuk, ia melihat penampakan yang lebih jelas. Di sudut ruangan, tepat di samping sebuah pintu yang terkunci, muncul sosok samar seorang pria. Sosok itu tampak transparan, dengan wajah yang dipenuhi keputusasaan. Tangan pria itu terulur, mencoba menembus dinding, tetapi tubuhnya hanya bisa gemetar. Pria itu tidak berteriak, tidak menyerang. Ia hanya berbisik dengan sedih, "Tolong." Arka menahan napas. Ia kini melihat dengan matanya sendiri, jiwa-jiwa yang terperangkap di dalam dinding. Tiba-tiba,
Suara pintu utama terketuk keras. Arka melompat terkejut. Itu adalah Nenek Sari, kembali dengan tergesa-gesa. Ia menerobos masuk melalui pintu utama, yang entah bagaimana berhasil ia buka, dan segera menutupnya kembali, menguncinya dengan rantai berat yang ia bawa. "Aku tahu kamu belum pergi," kata Nenek Sari, wajahnya pucat. "Kamu harus keluar dari rumah ini sekarang. Malam ini, dia akan datang." "Siapa dia?" tanya Arka, menunjukkan denah dan buku harian. "Kakek buyut saya? Bramantia?" Nenek Sari mengangguk. "Bramantia tidak menghilang, Arka. Dia menjadi bagian dari rumah ini. Dia adalah penjaga dari penderitaan yang ia ciptakan. Dia tidak ingin ada yang menemukan pintu yang benar karena dia akan kehilangan kekuatannya." Nenek Sari melihat bayangan samar di dinding dan bergidik. "Dengar, anak muda. Pintu-pintu itu adalah penanda kuburan. Tapi arsitek gila itu tidak akan membiarkanmu pergi. Dia ingin kamu menjadi yang ke-100. Nenek Sari meraba-raba kantungnya dan mengeluarkan sebuah kunci kuningan kecil yang berkarat. Kunci ini bukan untuk pintu manapun. Ini adalah kunci menuju tempat peristirahatan, tempat dia menyimpan kenop yang paling penting." Nenek Sari menjelaskan bahwa Bramantia telah menciptakan kenop yang merupakan kunci gabungan. Dia sengaja meninggalkan kenop-kenop lain di kotak peralatan agar Arka menggunakannya untuk menyiksa arwah, bukan untuk melarikan diri. Kenop terakhir ini, ia simpan di ruang rahasia. "Kamu harus cepat. Energi rumah ini sudah mulai bergerak. Aku tidak bisa melindungimu lagi. Jika kamu menemukan kenop terakhir, kamu bisa mengakhiri kutukan. Tapi kamu harus bersiap menghadapi Bramantia. Dia ingin kamu tinggal." Nenek Sari tiba-tiba menjadi sangat tegang, menunjuk ke dinding dengan ketakutan di matanya. "Dia datang." Dinding-dinding di sekitar mereka mulai bergetar. Suara rintihan dan lolongan menjadi raungan kolektif, dan bayangan-bayangan di dinding tampak semakin tebal, seolah-olah siap merangkak keluar. Nenek Sari berteriak dan berlari menuju pintu utama, membuka kunci rantai itu dengan tergesa-gesa, dan menghilang ke dalam kegelapan. Arka ditinggalkan sendirian lagi, dengan kunci baru, dan ancaman yang semakin nyata. Arka tidak panik. Ia kini memiliki peta, jurnal, dan kunci. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan menjadi lebih pintar daripada arsitek gila itu. Ia melihat ke denah yang ia temukan di ruang bawah tanah. Denah itu tidak hanya menunjukkan pintu, tetapi juga jalur tersembunyi dan ruang kosong di antara dinding. Menggunakan kunci kuningan dari Nenek Sari, Arka mencari pintu dengan simbol kenop yang hilang. Setelah memeriksa setiap pintu di lantai dasar, ia menemukan sebuah pintu kayu biasa yang terletak di balik tirai lusuh. Pintu ini tampak identik dengan pintu lain, tetapi di panelnya, terdapat lubang kunci kecil yang tersembunyi di balik ukiran rumit. Arka memasukkan kunci kuningan itu. Kunci berputar dengan mudah, dan pintu itu terbuka dengan deritan panjang. Di dalamnya, bukan ruangan baru, melainkan sebuah lemari kecil yang terbuat dari baja kuno, terpasang di dinding. Lemari itu terkunci. Arka menggunakan kunci kuningan yang sama. Klik, terdengar, dan lemari itu terbuka. Di dalamnya, Arka menemukan bukan satu, melainkan sebuah wadah yang berisi 99 kenop pintu kecil yang terbuat dari bahan yang berbeda-beda, besi, kuningan, perak, bahkan kaca. Di tengah-tengah wadah itu, terdapat sebuah kenop raksasa yang terbuat dari campuran semua logam tersebut. Kenop itu sangat besar, memiliki banyak lapisan, dan tampak seperti teka-teki 3 dimensi. Di bawah wadah itu, ada tulisan tangan kakek buyutnya yang lain. "Jika kamu berhasil sampai di sini, kamu adalah pewaris sejatiku. Kenop ini adalah mahakaryaku, kunci untuk membuka yang ke-100. Tapi hati-hati, pintu itu tidak akan mengarah keluar, melainkan ke diriku." Arka melihat kenop gabungan itu. Ia menyadari bahwa kakek buyutnya tidak ingin dia melarikan diri, tetapi ingin dia mewarisi kegilaannya. Kenop ini adalah kunci untuk membuka pintu terakhir, pintu yang akan menjebak Arka selamanya. Ia membandingkan kenop gabungan itu dengan denah. Di denah itu, Arka menemukan simbol yang sama, sebuah kenop raksasa yang menunjuk ke satu titik di tengah rumah, di lantai 2. Titik itu ditandai sebagai
Pintu 100, jalan keluar jiwaku. Arka segera naik ke lantai 2. Langkah kakinya berderak, dan suara-suara di dinding lantai bawah mengikutinya, mengejek dan meraung. Lolongan dari dinding-dinding itu semakin keras, seolah-olah mereka tahu Arka semakin dekat dengan pintu yang benar. Di lantai 2, Arka menemukan ruangan yang ditunjukkan di denah. Di sana, di tengah ruangan yang kosong, terdapat sebuah panel datar di dinding. Panel itu tampak polos, tidak memiliki pegangan, tidak memiliki lubang kunci, bahkan tidak memiliki bingkai pintu. Itu hanyalah bagian dari dinding. Arka menyadari kebenaran dari petunjuk Nenek Sari, pintu yang benar adalah pintu yang tidak memiliki pintu sama sekali. Ia mengeluarkan kenop gabungan raksasa itu. Di tengah panel dinding itu, Arka menemukan celah yang sangat halus, yang hanya muat untuk menampung bagian belakang kenop. Saat Arka mengangkat kenop itu, seluruh rumah mulai bergetar hebat. Debu dan serpihan cat berjatuhan dari langit-langit. Dinding-dinding di lantai 2 mulai menunjukkan retakan yang parah, dan dari retakan itu, asap hitam pekat mulai mengepul. Arwah-arwah yang terperangkap itu telah dilepaskan oleh getaran. Arka harus cepat. Ia mendorong kenop raksasa itu ke celah di dinding. Kenop itu masuk dengan sempurna. Saat kenop itu terkunci di tempatnya, seluruh panel dinding itu menarik ke dalam dengan suara mekanis yang mengerikan. Di belakang panel yang hilang, Arka melihat sebuah lubang, bukan mengarah ke ruangan, tetapi ke kegelapan yang berputar-putar yang seolah-olah mengarah ke dalam kehampaan. Dan dari kegelapan itu, sebuah sosok hitam raksasa mulai muncul. Sosok itu mengenakan pakaian arsitek kuno, dan wajahnya dipenuhi amarah yang tidak waras. Arwah kakek buyutnya telah menunggu. Sosok hitam raksasa itu, arwah kakek buyut Arka, Bramantya, kini sepenuhnya muncul dari lubang yang dibuka oleh kunci gabungan. Dia adalah sosok yang menjulang tinggi, mengenakan rompi arsitek usang, dan di tangannya, dia memegang sebilah jangka kuno yang ujungnya tampak tajam seperti pedang. Ekspresinya dipenuhi kegilaan dan kemenangan. "Selamat datang, Arka," suara Bramantya bergema, terdengar seperti gesekan batu bata tua. "Kamu telah menemukan pintu terakhir. Sekarang, jadilah penerusku." Saat Bramantya maju selangkah, seluruh rumah 99 pintu bereaksi. Dinding-dinding di lantai 2 retak secara eksplosif. Kabut hitam dan asap asam menyembur keluar dari retakan, dan di tengah asap itu, muncul wujud-wujud samar dari arwah korban yang terperangkap. Mereka bukanlah hantu yang melayang, melainkan bayangan yang merangkak keluar dari dinding, lengket dan berlumuran mortar duka. Mata putih mereka menatap tajam ke arah Arka, dan dari mulut mereka yang terentang, terdengar bisikan kolektif yang memilukan. "Bebaskan kami, bebaskan kami." Namun, arwah-arwah itu tidak hanya memohon. Dipengaruhi oleh kehadiran Bramantya, mereka mulai menyerang. Mereka merangkak cepat di lantai, berusaha mencengkeram kaki Arka. Mereka haus akan jiwa baru, tawa Bramantya. "Mereka ingin kamu menjadi salah satu dari mereka, Arka. Jadilah bagian dari rumah ini, selamanya." Arka mundur. Ia merasakan tangan-tangan dingin mencengkeram pergelangan kakinya. Ia menendang dengan putus asa, menyadari bahwa ia tidak bisa melawan 99 arwah dan arsitek gila itu secara bersamaan. Ia berlari menuju tangga, berniat mencari jalan keluar di lantai bawah, tetapi Bramantya bergerak lebih cepat. Arwah itu meluncur di udara, memblokir tangga. "Tidak ada jalan keluar," seru Bramantya, mengayunkan jangka tajamnya. "Pintu-pintu itu adalah milikku, dan kamu akan menjadi yang ke-100. Arka menghindar dari ayunan jangka itu. Ia menyadari bahwa ia harus mengendalikan arwah-arwah itu, bukan melarikan diri dari mereka. Ia mengingat tulisan di buku harian Bramantya, "Dinding adalah penjara." "Mereka bukan milikmu," teriak Arka, suaranya dipenuhi kemarahan. "Mereka adalah korban. Kamu hanya seorang pengecut yang menjebak mereka dalam penderitaan." Arka mengambil satu keputusan berani. Ia berlari ke salah satu pintu di lantai 2, sebuah pintu yang selama ini terkunci rapat. Ia mengeluarkan kenop perunggu yang tadi ia ambil dari kotak peralatan, kenop yang menyebabkan lolongan menyakitkan di bab 4. "Jika kamu ingin keluar, keluarlah," teriak Arka, dan dengan cepat, ia memasang kenop itu di pintu terdekat.
Seketika, pintu itu bergetar hebat. Teriakan putus asa yang tadi tertahan kini meledak keluar dalam gelombang suara yang memekakkan telinga. Arwah yang terperangkap di dinding itu dilepaskan, tetapi tidak dalam bentuk yang menyerang. Arwah itu muncul sebagai asap putih yang terbang keluar dari pintu, menjauh dari Bramantya. Bramantya berteriak marah. "Apa yang kamu lakukan? Kamu merusak mahakaryaku." "Aku membebaskan mereka," balas Arka. Ia mengambil kenop lain dari sakunya dan berlari ke pintu yang berbeda, memasangnya, memutar, lalu mencabutnya lagi. Setiap kali dia melakukan itu, satu jiwa terbebaskan dari dinding, terbang sebagai asap putih. Arwah korban yang tadinya mengejar Arka kini berbalik dan menyerang Bramantya. Mereka mengepung arsitek itu, mencoba merobek tubuh gaibnya, menuntut balas dendam atas puluhan tahun penderitaan. Bramantya berjuang melawan amukan jiwa-jiwa yang ia segel. Ia menggunakan jangka runcingnya untuk menusuk arwah-arwah itu, membuat mereka menjerit kesakitan, tetapi itu memberi Arka waktu. Arka terus berlari, memasang, memutar, dan mencabut kenop di pintu-pintu lantai 2. Rumah itu bergetar hebat. Dinding-dindingnya mulai runtuh, melepaskan penderitaan selama puluhan tahun. Arka akhirnya mencapai sudut terakhir lantai 2, kenop di tangannya berlumuran debu dan keringat. Semua arwah korban di lantai itu kini telah bebas dan mengepung Bramantya. Arsitek gila itu tidak lagi tertawa, dia meraung dalam keputusasaan. Arka berhenti, melihat kembali ke lubang yang merupakan pintu terakhir. Bramantya kini terperangkap oleh kerumunan arwah korban. "Kamu harus pergi, atau kamu akan terjebak bersamaku," teriak Bramantya, suaranya penuh rasa sakit. Arka berjalan mendekat, mengambil napas dalam-dalam. "Aku tidak akan pergi sampai aku tahu kenapa kamu melakukan ini. Aku sudah memberitahumu. Aku mencari keabadian. Aku ingin karya yang sempurna." Bramantya berjuang, menusuk dan memotong arwah-arwah yang mencengkeramnya. "Bukan itu," balas Arka, suaranya tegas. "Kamu takut. Kamu takut akan penilaian, kamu takut akan kegagalan. Kamu tahu bahwa semua pintu itu adalah kesalahan. Kamu hanya mencari satu jiwa untuk mengambil alih ketakutanmu." Arka memegang buku harian itu erat-erat. "Aku tahu rahasia terdalammu, Bramantya. Kamu tidak membangun rumah ini untuk keabadianmu. Kamu membangunnya untuk menghukum dirimu sendiri." Saat Bramantya terdiam sesaat, Ari melanjutkan. Ia menunjuk ke denah yang menunjukkan pintu 100, jalan keluar jiwaku. Pintu terakhir, yang kamu bilang adalah jalan keluar, sebenarnya adalah penjara yang kamu buat untuk dirimu sendiri. Kamu tidak bisa hidup dengan apa yang kamu lakukan, jadi kamu menjebak dirimu di dalam rumah ini, memaksa arwah korban untuk menyiksamu selamanya. Dan kamu ingin aku mengambil alih siksaan ini. Bramantya menjerit, bukan karena amarah, melainkan karena kebenaran yang diungkapkan. "Diam. Aku adalah arsiteknya. Aku adalah penjaga. Kamu adalah narapidana," balas Arka. "Setiap pintu yang salah adalah sebuah pengakuan dosa. Dan kamu tidak ingin aku membebaskan mereka karena itu berarti kamu harus menghadapi apa yang kamu lakukan sendirian." Arka menyadari bahwa tujuannya bukan hanya melarikan diri, tetapi juga memutus siklus penderitaan yang dimulai oleh kakek buyutnya. Bramantya adalah arwah yang paling terperangkap oleh obsesinya sendiri. Arka melihat ke lubang pintu terakhir yang masih terbuka di depannya. Di sana, ia bisa melihat dunia luar, sepotong malam yang tenang, tanpa hantu, tanpa lolongan. "Aku akan membebaskan mereka semua," kata Arka, suaranya tenang. "Dan aku tidak akan mengambil alih penjara ini. Aku akan mengakhirinya." Arka berbalik, berlari menuju tangga, meninggalkan Bramantya yang kini sepenuhnya dikuasai oleh amukan arwah korban. Ia harus segera menyelesaikan pekerjaan di lantai bawah sebelum rumah itu runtuh menimpanya. Arka menuruni tangga secepat mungkin. Di belakangnya, raungan Bramantya dan jeritan arwah korban memenuhi lantai atas. Rumah itu mengguncang hebat, kayu-kayu tua itu merintih, dan debu berjatuhan seperti salju abu-abu. Dia harus menyelesaikan pekerjaan ini. Arka tahu bahwa kunci gabungan yang ia temukan di ruang rahasia tidak hanya membuka pintu 100, tetapi juga mengaktifkan mekanisme yang memicu kemarahan Bramantya.
Satu-satunya cara untuk menghentikan Bramantya dan membebaskan sisa jiwa adalah dengan membuka paksa semua pintu. Menggunakan kenop-kenop cadangan dari kotak peralatan, Arka berlari di lantai dasar. Ia memasang kenop di pintu yang tadi tidak memiliki pegangan, memutar kenop, dan mencabutnya. Setiap kali ia melakukan itu, sebuah pancaran cahaya putih keluar dari dinding di balik pintu, diikuti oleh suara desahan lega yang sama. Arwah-arwah itu terlepas, terbang melewati Arka menuju lubang pintu terakhir di lantai atas, bergabung dengan yang lain dalam penerbangan menuju kebebasan. Saat Arka mendekati pintu terakhir di lantai dasar, ia mendengar suara gemuruh yang keras. Dinding di sampingnya ambruk, memperlihatkan lapisan bata di dalamnya, dan di balik bata itu, rongga kosong yang dipenuhi oleh sisa-sisa jasad yang sudah mengering. Di sisa-sisa itu, Arka melihat dengan jelas sepasang mata kosong yang seolah menatapnya. "Selesai. Aku akan membebaskanmu," teriak Arka. Ia memasang kenop terakhir. Pintu itu terbuka, dan yang tersisa dari jiwa itu terbang, bergabung dengan yang lain. Total 99 jiwa telah dibebaskan. Rumah itu kini sunyi. Tidak ada lagi lolongan, tidak ada lagi rintihan, hanya suara retakan kayu yang menandakan kehancuran. Arka berlari kembali ke lantai atas. Di sana, ia menemukan Bramantya yang kini terikat di udara oleh ratusan bayangan putih yang melilit tubuhnya. Arwah korban akhirnya membalas dendam, menahan arsitek itu di tempat. Bramantya tidak lagi melawan, dia hanya menangis, bukan tangisan marah, melainkan tangisan penyesalan yang murni. Arka berdiri di depan pintu terakhir. Lubang itu kini tidak lagi gelap dan berputar. Di baliknya, ada sebuah lorong pendek yang mengarah ke sebuah pintu kayu biasa dengan kenop sederhana. Dia menyadari, pintu 100 bukan lorong ke neraka, melainkan pintu yang seharusnya selalu ada. Pintu itu telah disembunyikan dan dihias dengan kegilaan untuk mencegah siapapun, termasuk Bramantya sendiri, menggunakannya. Arka melangkah masuk ke lorong pintu terakhir. Ia meninggalkan kegilaan di belakangnya, berdiri di depan pintu kayu sederhana itu. Ia memasukkan kunci gabungan yang ia pegang ke lubang kunci. Kunci berputar. Pintu itu terbuka. Di baliknya, ia melihat halaman belakang rumah yang dipenuhi ilalang. Fajar pagi yang dingin menyambutnya. Dia bebas. Arka melangkah keluar, menghirup udara pagi yang segar. Itu adalah kemenangan yang pahit. Jiwa-jiwa korban telah bebas, tetapi dia masih membawa beban kengerian itu. Dia berbalik, melihat ke rumah itu. Pintu terakhir itu masih terbuka. Di lorong itu, Arka melihat kembali ke dalam lubang di lantai atas, tempat Bramantya terikat oleh arwah-arwah yang telah membebaskan diri mereka. Arwah Bramantya kini tampak kecil dan renta, tidak lagi menjulang tinggi. Dia menangis, berbisik, "Aku sendirian. Aku takut, Arka. Jangan tinggalkan aku di sini." Arka tahu dia bisa lari. Dia sudah mendapatkan kebebasannya. Tetapi ia ingat apa yang ia katakan kepada Bramantya, "Kamu adalah narapidana." Arwah kakek buyutnya terperangkap oleh obsesinya sendiri. Jika Arka pergi, arwah Bramantya akan tetap berada di sana, menderita dalam siklus penyesalan abadi. Arka melihat ke pintu yang terbuka. Lalu, ia melihat ke dalam lorong, tempat arwah Bramantya menantinya. Keputusan, Arka kembali masuk ke lorong pintu terakhir. Ia berjalan ke lubang di dinding, menatap langsung ke arwah Bramantya. "Aku akan mengakhiri ini," kata Arka, suaranya pelan namun tegas. Arka tidak menyerang. Ia mengeluarkan buku harian Bramantya dari saku jaketnya, membuka halaman terakhir, dan membacakan sebuah doa pelepasan yang samar-samar ia ingat, doa yang Bramantya tulis untuk dirinya sendiri. Doa itu bukan untuk mengusir, melainkan untuk memaafkan. Saat Arka selesai, arwah-arwah korban melepaskan Bramantya. Arwah Bramantya melayang turun, berdiri di hadapan Arka. Wajahnya tidak lagi dipenuhi kegilaan, tetapi kesedihan yang mendalam. "Terima kasih," bisik Bramantya. "Aku telah menunggu seseorang untuk membebaskanku dari diriku sendiri." Bramantya kemudian menunjuk ke kunci gabungan yang masih tertancap di pintu 100. "Kunci ini harus dihancurkan. Jika tidak, rumah ini akan mencari jiwa lain." Arka mengambil kunci itu. Arwah Bramantya tersenyum samar, dan kemudian,
Arwah itu terbang ke dalam lubang pintu terakhir di belakangnya, lenyap ke dalam kehampaan. Arka tahu arwah Bramantya telah menemukan kedamaian, tetapi rumah itu belum sepenuhnya bebas. Kutukan itu masih ada pada struktur fisiknya. Arka kini sendirian di lantai atas. Pintu-pintu di sekelilingnya yang tadi ia buka kini tertutup kembali, tetapi tidak terkunci. Mereka hanyalah pintu biasa. Rumah 99 pintu telah kembali menjadi rumah biasa, meskipun rusak parah. Arka turun ke lantai bawah. Ia mengambil palu dari kotak peralatan kakek buyutnya, membawa kunci gabungan raksasa itu ke halaman belakang. Di bawah sinar matahari pagi, ia meletakkan kunci itu di atas batu besar, dan dengan segenap tenaga, ia menghancurkan kunci gabungan itu berkeping-keping. Logam itu pecah, dan dengan pecahnya kunci itu, Arka merasakan beban berat yang menghimpit hatinya terangkat. Kutukan telah berakhir. Arka tidak pernah kembali ke rumah itu. Ia menyerahkan semua dokumen, denah, dan kunci yang tersisa kepada pihak berwajib, yang kemudian mengonfirmasi keberadaan sisa-sisa jasad di ruang bawah tanah. Kasus menghilangnya arsitek Bramantya dan puluhan orang lainnya selama puluhan tahun akhirnya terungkap. Rumah 99 pintu kemudian ditutup secara permanen oleh pemerintah kota, dikelilingi oleh pagar tinggi dan peringatan bahaya. Penduduk setempat mengatakan bahwa rumah itu kini sunyi senyap. Epilog, beberapa bulan kemudian, Arka, kini kembali menjadi jurnalis, menulis sebuah artikel panjang tentang penemuannya. Dia tidak menyebutnya sebagai cerita horor, dia menyebutnya sebagai kisah tentang obsesi, penyesalan, dan pengorbanan. Arka tidak lagi skeptis. Ia telah melihat apa yang terjadi ketika penderitaan dikuburkan. Ia belajar bahwa arwah-arwah yang terperangkap itu hanya ingin dibebaskan. Suatu malam, saat ia sedang mengetik di apartemennya, ia mendengar suara ketukan yang sangat pelan dari dinding. Arka membeku, tetapi kemudian ia tersenyum. Ia tahu itu bukan Bramantya. Itu hanyalah suara rumah lamanya, menenangkan, tanpa rintihan, tanpa lolongan. Dia telah mendapatkan kedamaian, dan dia telah memberikannya kepada semua jiwa di rumah 99 pintu.